Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Satuan Samapta Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur menggelar pelatihan Dalmas atau pengendalian massa sebagai upaya peningkatan kemampuan personil melalui penguasaan taktik serta penggunaan perlengkapan sesuai prosedur. Dengan pelatihan simulasi realistis ini, peserta siap menjaga keamanan dengan profesional sehingga siap menghadapi berbagai situasi. Pelatihan meningkatkan kemampuan pengendalian massa dilaksanakan personil Samapta Polresta Sidoarjo. Pelatihan ini bertujuan memastikan seluruh personil siap menghadapi berbagai situasi. Peningkatkan dalam pengendalian massa awal dan lanjut menjadi materi latihan. Latihan praktik teknik-teknik pengendalian massa diharapkan agar personil dapat menangani situasi dengan efektif dan efisien, menjaga ketertiban, serta mencegah terjadinya eskalasi konflik, termasuk mengenai taktik pengendalian massa, penggunaan dan pemeliharaan persenjataan, operasional water cannon, serta teknik penguraian massa. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan personil dapat meningkatkan kemampuan pengendalian situasi dan siap menjalankan tugas secara profesional di lapangan, sekaligus menghadapi berbagai situasi yang memerlukan keterampilan pengendalian massa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat, jajaran Satlantas Polres Nabire menggelar program Jumat Berkah dengan memberikan makanan dalam box kepada para pengendara yang melintas. Ibda Henry Antoro, personil Satlantas Polres Nabire menegaskan bahwa pelaksanaan Jumat Berkah ini juga disertai dengan memberikan edukasi kepada para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selamat pagi, salam presisi. Kali ini Satuan Lalu Lintas kembali berada di Jalan Jenderal Sudirman dalam rangka kegiatan Jumat Berkah di bawah pimpinan Bapak Kasat Lantas AKP Didit Permadi STK SIK. Melaksanakan kegiatan Jumat Berkah, membagikan sedikit rezeki pada para pengendara yang tertib dalam berlalu lintas. Kemudian tak lupa juga kami melakukan penindakan terhadap para pelanggar yang tidak tertib berlalu lintas. Seperti yang ada di belakang kami, tidak menggunakan helm di depan maupun yang di belakang, kita lakukan penindakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan reward kepada para pengendara yang tertib berlalu lintas, kemudian memberikan punishment bagi yang masih tidak tertib berlalu lintas. Demikian kegiatan rutin Satuan Lalu Lintas di hari Jumat. Kali ini dipimpin langsung oleh Bapak Kasat Lantas Didit Permadi STK SIK bersama seluruh jajaran Satuan Lalu Lintas. Semoga bermanfaat dan kami berharap para pengendara, pengemudi di wilayah Kota Nabire semakin tertib berlalu lintas dan kita jaga Kota Nabire ini menjadi kota yang tertib. Terima kasih. Salam presisi. Pemirsa, Polres Sumedang berhasil mengungkap kasus kekerasan jalanan dan premanisme di sejumlah titik rawan. Ini adalah bagian dari operasi Pekat 2 Lodayana 2025 yang digelar serentak di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dalam operasi Pekat 2 Lodaya 2025, Polres Sumedang berhasil mengungkap sejumlah kasus kekerasan jalanan dan premanisme di beberapa titik rawan. Hasil operasi ini dipaparkan dalam keterangan pers di Gedung Resmo Polres Sumedang akhir pekan. Operasi dilaksanakan di wilayah rawan seperti kawasan industri Cipacing, wisata Cipanas Buah 2, dan Tanjakan Merak Ujung Jaya. Dari operasi ini 9 pelaku berhasil diamankan, 3 diantaranya diidentifikasi menggunakan nama alias dan 1 orang merupakan anak di bawah umur. Para pelaku yang diamankan ini melakukan tindak kekerasan pada korbannya, bahkan menggunakan senjata tajam. Kepolisian mencatat 4 korban mengalami luka robek di bagian kepala, leher, perut, dan punggung akibat kekerasan senjata tajam yang digunakan para pelaku.
Kami dari Satreskrim Polres Sumedang telah melakukan pengungkapan ada 8 terduga pelaku. Sebenarnya 9 orang, namun yang satu adalah ABH, anak berhadapan dengan hukum. Ada beberapa barang bukti yaitu senjata tajam berupa golok, kemudian juga golok 2 buah, kemudian sangkur 2 buah, kemudian kendaraan bermotor serta alat komunikasi. Pasal yang diterapkan terhadap terduga para pelaku adalah pasal 170 ayat 1 Yunto Undang-Undang Darurat nomor 51 dengan ancaman kurungan maksimum 12 tahun penjara. Motif kekerasan yang dilakukan para pelaku diindikasikan dipicu faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan sekitar. Operasi ini merupakan bagian dari penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Sumedang dan Jawa Barat secara umumnya. Dari tim Humas Polres Sumedang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Banjar berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus mengaku sebagai pegawai negeri sipil di Kemenhan. Pelaku menipu korban dengan janji pernikahan dan meminta uang hingga 8 juta rupiah lebih. Satreskrim Polres Banjar berhasil mengungkap kasus penipuan. Pelakunya berinisial AD, merupakan warga Maluku, sementara korbannya adalah M. Keduanya berkenalan saat berjumpa di rumah saudara, lalu kemudian menjalin hubungan. Dalam keterangan pers yang digelar Polres Banjar, dijelaskan bahwa modus penipuan yang dilakukan pelaku yaitu mengaku sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pertahanan. Ia menipu korban dengan janji pernikahan dan meminta uang hingga 8 juta rupiah. Pelaku meminta uang kepada korban dengan alasan untuk biaya pengurusan pernikahan, namun uang tersebut justru digunakan untuk judi online dan kebutuhan pribadi. Kasus penipuan yang mengaku sebagai PNS, dia mengaku dari Kemenhan mengakunya. Dilaporkan, korban melaporkan kepada kami, setelah kita periksa ternyata dia bukan dari ayahnya. Korban perempuan yang niatnya untuk mau dinikahin, dia dimintain uang, ternyata tidak dinikahi. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Banjar. Ia dijerat dengan pasal 378 Yunto 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polres Banjar Polda Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang kian bervariasi dan segera melaporkan jika menghadapi orang yang mencurigakan. Dari tim Humas Polres Banjar Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar operasi Pekat 2 Lodayana di seluruh jajaran Polres. Operasi ini difokuskan pada penanggulangan premanisme yang meresahkan masyarakat. Polda Jawa Barat melaksanakan operasi Pekat 2 Lodaya secara serentak di seluruh wilayah Jawa Barat. Sebanyak 24 satuan Polres jajaran telah terlibat dalam operasi ini, mulai dari Polrestabes, Polresta, hingga Polres. Operasi ini menjadi bagian dari langkah kepolisian dalam memberantas aksi premanisme, terutama di wilayah Jawa Barat yang kerap meresahkan warga. Hasilnya puluhan pelaku premanisme berhasil diamankan dari berbagai lokasi rawan. Ada yang diberikan pembinaan, ada pula yang dijerat dengan pasal-pasal tindak kriminalitas. Tidak hanya itu, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah pelaku kriminalitas lainnya, seperti penjual minuman keras ilegal, penyalahgunaan narkoba, hingga tindakan anarkis yang meresahkan lingkungan. Selain melakukan tindakan hukum, operasi ini juga mengutamakan pola preventif dan preemptif. Petugas di lapangan juga melakukan patroli dialogis secara humanis. Melalui operasi ini, Polda Jawa Barat berkomitmen untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta menegaskan hukum secara tegas terhadap aksi premanisme dan tindak kriminalitas lainnya. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.